Nehemia 9 ayat yang ke-27. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka, dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Lalu engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayangmu yang besar kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Ayat 28. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapanmu, dan engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayangmu. Ayat 29. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu, tetapi mereka bertindak angkuh. Mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan, mereka bersitegang leher dan tidak mau mendengar. Ayat 30, namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap mereka. Dengan roh-Mu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabi-Mu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Ayat 31, tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Ada ayat yang bisa kita hafalkan dari Nehemia 9 ayat 17. Engkaulah Allah yang sudi mengampuni dan berlimpah kasih setianya. Saudara-saudara, renungan kita berjudul Tidak Ada Dosa Yang Terlalu Besar, dan renungan ini ditulis oleh Julie Schwab dan diawali dengan sebuah ilustrasi tentang perkataan seorang dosen bahasa Inggris kepada Julie Schwab. Dosen tersebut berkata, setiap kali memegang Alkitab, tangan saya rasanya seperti terbakar, kata dosen bahasa Inggris dari Julie Schwab ini. Hati saya langsung ciut mendengarnya. Ya, hatinya si Julie maksudnya. Novel yang sedang kami baca pagi itu, novel yang ada dalam pelajaran bahasa Inggrisnya itu, memang mencantumkan sebuah ayat Alkitab. Dan waktu saya atau si Julie ini mengeluarkan Alkitab untuk mencari ayat itu, dosen bahasa Inggris itu melihat ya dan langsung berkomentar. Ia berpikir bahwa dosa-dosanya terlalu banyak untuk dapat diampuni. Namun waktu itu ya saya, yaitu si Julie Schwab ini, mahasiswa ini, tidak cukup berani untuk menceritakan tentang kasih Allah kepada sang dosen, dan bahwa Alkitab memberitahu bahwa kita selalu dapat meminta pengampunan dari Allah. Saudara-saudara, sebetulnya siapa sih yang tidak pernah merasa seperti Pak dosen ini? Betapa kita itu di hadapan Tuhan tuh sebegitu najis dan cemarnya ya, saudara-saudara ya. Sebagai latar belakang dari pembacaan kita dari kitab Nehemia ini, saudara-saudara ya, sebagai latar belakang karena tidak dijelaskan di renungan ini latar belakangnya ya, saudara-saudara ya. Jadi Nehemia ini adalah satu tokoh dan kisahnya itu bercerita tentang kisah tentang bangsa Israel ketika baru pulang dari pembuangan. Nah, Bapak Ibu kan mungkin pernah ingat cerita bahwa bangsa Israel itu sempat dibuang ke Babilonia. Mereka dibuang karena dosa-dosa bangsa mereka, dibuang setelah raja-raja yang sangat jahat itu, raja yang terakhir itu akhirnya menerima hukuman dengan cara mengalami pembuangan. Dan saudara-saudara, ketika mereka dibuang, di sana muncul tokoh-tokoh seperti Sadrak, Mesak, Abednego, muncul tokoh-tokoh seperti Daniel, begitu ya. Kemudian di pembuangan juga ketika Babilonia itu kekuasaannya diganti oleh kerajaan Persia, muncul Ratu Esther, seperti itu ya. Jadi teman Bapak Ibu mungkin ingat kisah-kisah itu ya. Raja Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dapur api, Daniel di gua singa, Ratu Esther, nah kayak gitu-gitu ya, saudara ya. Itu adalah kisah bangsa Israel ketika di pembuangan. Nah, setelah sekitar 70 tahunan di pembuangan, tibalah mereka itu diizinkan untuk pulang ke negeri asal mereka. Nah, waktu mereka pulang, ada beberapa rombongan yang pulang ke negeri asal.
Dan di dalam salah satu rombongan itu ya ada Nehemia, ada Esra juga ikut di situ. Nah, saudara, di dalam kitab Nehemia ini dikisahkan di bagian-bagian awal tentang Nehemia yang merasa sedih mendengar kabar-kabar tentang keadaan Yerusalem yang sudah menjadi puing-puing. Lalu dia minta izin kepada raja untuk pulang ke Yerusalem, membangun kembali negerinya. Dan akhirnya diceritakan Nehemia pulang ke Yerusalem bersama beberapa rombongan. Lalu kemudian mulai membangun tembok-tembok Yerusalem. Mungkin Bapak Ibu guru yang pernah ngajar sekolah minggu dan ikut pembekalan sekolah minggu sama saya, ingat ya, ini sudah 2 tahun lalu mungkin ya. Kita pernah cerita ke anak-anak sekolah minggu tentang Nehemia membangun kembali tembok-tembok Yerusalem. Kemudian setelah tembok-tembok Yerusalem dibangun, ya muncul masalah-masalah di sana, muncul tantangan-tantangan sehingga mereka harus membangun tembok dan membangun pintu-pintu gerbang Yerusalem itu dengan sebelah tangan itu pegang sekop, sebelah tangan lagi pegang senjata, begitu ya. Nah, jadi mereka harus bersiaga. Nah, lalu kemudian saudara, setelah pembangunan tembok dan pintu-pintu gerbang itu sudah terpasang, di sini muncul tokoh bernama Esra. Ya, Esra itu berkhotbah dan terjadilah kebangunan rohani. Ya, Esra membacakan kitab suci lalu menjelaskan kitab suci. Dan rakyat itu berdiri berjam-jam untuk mendengarkan Esra itu mengeksposisi atau memaparkan kitab suci. Nah, saudara-saudara, terjadilah kebangunan rohani pada saat itu dan banyak orang merasa berdosa, dan salah satu yang menjadi isi dari peristiwa itu adalah adanya pengakuan dosa, seperti yang kita baca hari ini. Jadi yang kita baca hari ini adalah sebuah pengakuan dosa yang mengakui bagaimana kisah mereka ketika dulu nenek moyang mereka ada di padang gurun, mereka berkali-kali memberontak. Ketika sudah memasuki tanah Kanaan, muncul raja-raja berkali-kali memberontak. Jadi intinya pengakuan dosa, ayat-ayat yang kita baca tadi itu isinya pengakuan betapa kami ini berkali-kali jatuh dan memberontak. Tapi kok Tuhan tetap sayang ya sama kita. Nah, makanya kita di ayat 31 tadi mendengar, karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Kita biasa mendengar istilah ini kalau kita mendengarkan ajan maghrib ya. Di dalam ajan maghrib itu biasa teman-teman kita yang beragama lain itu mengungkapkan tentang Allah yang maha pengasih dan penyayang. Nah, sebetulnya sebelum agama Islam ada, ratusan tahun sebelumnya bangsa Israel sudah pernah mengungkapkan itu. Ya, jadi yang pertama kali mengungkapkan itu bukan orang Islam, tapi orang Yahudi. Ya, ketika mereka di Yerusalem itu mengungkapkan ayat 31, engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Bagaimana tidak ya, berkali-kali berdosa tetap Tuhan pelihara bangsa itu. Sudah dibuang tetap Tuhan pelihara bangsa itu. Saya bacakan artikelnya dari Pak Yer ya. Dalam kitab Nehemia terdapat satu contoh tentang pertobatan dan pengampunan. Umat Israel telah diasingkan karena dosa-dosa mereka, tapi kemudian mereka diizinkan untuk kembali ke Yerusalem. Setelah mereka menetap di Yerusalem, Esra, si ahli kitab, membacakan kitab Taurat kepada mereka. Itu bisa dibaca Nehemia 7 sampai Nehemia 8. Bangsa itu pun mengakui dosa-dosa mereka sambil mengingat bahwa sekalipun berdosa, Allah tidak meninggalkan mereka. Nehemia 9 ayat 17 dan 19. Allah mendengar seruan mereka dan dalam belas kasihannya sabar terhadap mereka. Ayat 27 sampai 31. Demikian pula Allah sabar terhadap kita. Dia tidak akan meninggalkan kita jika kita mengakui dosa-dosa kita dan berbalik kepadanya. Nah, saudara-saudara, bagi bangsa Israel, bukti kesabaran Allah, kasih Allah itu sangat nyata sekali ya, karena kita sebentar lagi memperingati Natal ya Bapak Ibu ya. Natal itu memperingati kedatangan Sang Mesias, Juru Selamat yang dinanti-nantikan bangsa Israel. Bangsa itu begitu berbahagia harusnya ya, mengetahui bahwa Allah itu mencintai mereka, sampai-sampai kemudian Allah mengutus putranya yang tunggal, lahir dari perawan Maria, seorang anak remaja ya, karena Maria itu kan dikatakan perawan, bahasa Yunaninya Parthenon, artinya masih belasan tahun sebenarnya ya, dan melahirkan bayi yang dikandung dari Roh Kudus, namanya Yesus, keturunan Daud. Karena memang kalau Bapak Ibu baca di kisah Samuel ya, kitab Samuel, Allah telah berjanji kepada Daud bahwa keturunan Daud akan memerintah Israel selama-lamanya. Nah, siapa yang memerintah selama-lamanya?
Salomo mati, Rehabeam mati. Siapa yang selama-lamanya memerintah? Ternyata Tuhan Yesus. Nah, sayangnya Bapak Ibu, waktu Yesus datang ke dunia, kedatangannya tidak seperti yang dibayangkan orang. Dia lahir dengan sangat sederhana, sangat biasa. Lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Kemudian ayahnya berprofesi menjadi tukang kayu. Ya, ibunya juga ya bukan seorang wanita terkenal, wanita pejabat atau apa, bukan. Nah, jadi orang tidak menyangka dan tidak mengharapkan juru selamat yang lahir macam itu. Yang mereka harapkan tuh seorang yang lahir di istana raja, yang memimpin perang, mengusir Romawi, mengusir Raja Yehuda yang bernama Raja Yudea yang bernama Herodes, tapi ternyata Yesus tidak melakukan semua itu. Yang Yesus lakukan adalah mati di kayu salib, justru mengalahkan musuh yang terbesar, yaitu iblis, dosa, dan kematian. Dia bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga, dan sungguh-sungguh menjadi Raja Israel selama-lamanya, karena Yesus hidup selama-lamanya sampai detik ini. Nah, Bapak Ibu, jadi Yesuslah keturunan Daud yang dijanjikan itu, yang orang Israel sampai sekarang tidak semuanya percaya. Jadi sampai sekarang orang Yahudi di sana tuh banyak yang tidak percaya Yesus itu adalah Mesias. Nah, saya lanjutkan artikel kita. Seandainya saja ya si Julie ini, penulis artikel ini, bisa kembali ke masa lalu dan memberitahu dosennya bahwa bagaimanapun jeleknya masa lalunya, Yesus mengasihinya dan menginginkan Pak dosen menjadi anggota keluarga Allah. Demikian pula sikap Kristus terhadap Anda dan saya. Kita dapat menghampiri Allah, meminta pengampunan dari Allah, dan Dia pasti akan memberikannya. Ya, dan renungan yang menjadi bacaan bagi kita hari ini. 1. Adakah kenalan Anda, kenalan Bapak Ibu, kerabat, saudara, yang merasa bahwa dosa-dosanya terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan? Nah, kita perlu kasih tahu, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk Tuhan tidak bereskan. Justru untuk itulah Tuhan datang. Tuhan datang untuk orang-orang berdosa, bukan orang-orang yang sehat. Ya, justru datang untuk orang-orang yang sakit, seperti tabib datang bagi mereka yang sakit, bukan untuk yang sehat. Nah, yang kedua, bagaimana kebenaran bahwa Yesus datang bukan untuk orang benar, melainkan orang berdosa, Markus 2 ayat 17, akan dapat mengubah pikirannya. Bagaimana ya kebenaran bahwa Yesus datang untuk orang benar, bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa, dapat mengubah pikirannya. Ya, saudara, harusnya Pak dosen dan siapapun itu, bahkan termasuk kita, pasti harusnya merasa bersyukur. Ya, ternyata untuk orang berdosa seperti sayalah Tuhan Yesus datang. Bahkan mungkin biasanya manusia saja, bahkan mungkin keluarga terdekat saja nggak mau terima kita, kan? Wah, kamu terlalu jatuhnya terlalu parah. Jadi bahkan mungkin keluarga kita pun nggak mau terima kita, bahkan mungkin orang tua kita pun nggak mau terima kita lagi. Tapi Tuhan mau terima kita. Nah, itulah hebatnya Tuhan, karena punya kasih yang sungguh luar biasa bagi umatnya yang terhilang. Ada doa di sini, ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengampuni dosa-dosaku dan karena Engkau menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang dosanya terlalu besar untuk diampuni. Ya, tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan tidak sanggup untuk ampuni. Itulah sebabnya kenapa tangan Tuhan terentang di atas kayu salib.